Perkenalkan, nama kami Hasnan Fauzan, menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menangani divisi organisasi sumber daya manusia dan data dan informasi. Oke. Jadi banyak Pak ya, ketua ini banyak yang dibidangi ya Pak ya? Iya. Oke. Selain Pak Hasnan, ada siapa juga Pak di bawah hari ini Pak dari Bawaslu? Bersama saya, silakan memperkenalkan diri sendiri saja Pak Padilatur Rahman, silakan Pak. Baik, mitra Mandit sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Padilatur Rahman, anggota Bawaslu Hulu Sungai Selatan. Saya menjabat di Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oh, ini penindakan ini. Di bawah kami di tingkat kecamatan ada Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan. Untuk di desa dan kelurahan ada pengawas kelurahan dan desa. Dan itu secara kelembagaan, dan tugas kami adalah mengawasi penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan bupati, pemilihan umum, sampai pemilihan gubernur yang akan kita laksanakan ke depan. Dan tugas kami tentu saja memastikan penyelenggaraan pemilihan tersebut bisa berintegritas dan melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Untuk sekarang, karena sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020, kita sudah memasuki tahapan coklit, pencocokan dan penelitian. Iya, terkait data pemilih di tahun 2020 ini. Dalam coklit ini tentu saja karena ini merupakan domain dari pengawasan kami, kami sudah juga membentuk pengawas kelurahan desa di tanggal 15 Januari, namun karena kemarin ada penonaktifan karena kejelasan pemilihan ini baru ada kejelasannya di tanggal sekitar awal Juni kemarin, dan tadi tanggal 14 Juni sudah kami aktifkan kembali pengawas kelurahan dan desa, berikut juga dengan Panwascam, sehingga mereka bisa bertugas mengawasi pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, seperti PPDP di setiap TPS dan di setiap kelurahan dan desa. Pak, yang diawasi dalam bentuk seperti apa Pak di coklit itu Pak? Yang diawasi adalah bagaimana proses pencoklitan itu, kemudian apa yang dicoklit yang dilakukan oleh PPDP, misalnya apakah ada pemilih yang tertinggal atau pemilih yang tidak memenuhi syarat, kemudian juga apakah mereka menggunakan prosedur kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, itu juga merupakan domain dari pengawas kami. Jadi Bawaslu mengawasi misalnya petugas coklit ini tidak menerapkan protokol kesehatan, ini masuk ya pengawasan itu juga? Iya, masuk. Jadi bisa nanti kalau ada menemukan di lapangan bisa ditegur langsung oleh pengawas kelurahan desa kami atau PKD kami. Kalau memang tidak ada respon, bisa dituangkan dalam rekomendasi untuk disampaikan kepada jajaran di atasnya. Dan dalam hal ini Pak, mungkin PPDP ini kan mereka setiap desa itu mungkin sesuai TPS. Ada misalnya 5 TPS, sedangkan PKD hanya 1 orang. Sedangkan kita harus dituntut untuk misalnya mairingi kayak itu ke orang situ, sedangkan inya bersamaan bimbai kalau keawakan ini membagi awak. Ini hal seperti ini kayak apa nih caranya untuk menyikapi hal ini, mungkin silakan Pak. Jadi kita sudah menginstruksikan ke jajaran PKD melalui Panwascam atau langsung kepada PKD dalam beberapa kesempatan Zoom meeting untuk melakukan pengawasan
melekat tetapi secara acak. Iya, Secara iya. acak melekat. Artinya PPDP itu tidak itu saja. Betul. Oh, iya. Misalnya ada 4 TPS di Iya. desa tersebut, maka tidak hanya di TPS 1 dia melakukan pengawasan secara melekat, Iya. tapi dalam waktu-waktu tertentu bisa pindah-pindah TPS Oke. sesuai dengan situasi dan koordinasi dia dengan PPDP. Oke. Tetapi yang lebih ditekankan itu pada PPDP atau pada TPS yang berkategori rawan. Berkategori rawan, misalnya di sana banyak mutasi masyarakat, kemudian jaraknya agak jauh. Iya. Nah, kemudian masyarakatnya sering tidak ada di rumah, itu termasuk kategori yang rawan. Iya. Oh, saya Jadi pikir itu tadi yang lebih- rawan itu termasuk itu daerah zona merah misalnya, itu termasuk yang rawan gitu. Ya, itu juga Itu masuk juga ya? Oke. Iya. Dalam hal ini Pak, mungkin PPDP tadi mencatatnya mungkin hari ini jam pagi, kemudian yang satunya jam siang, kemudian nih PKD ini hanya bisa mengiringi yang pagi itu saja tadi. Nah, untuk mendapatkan data lengkap itu mungkin terpaksa dengan cara apa? Mungkin apakah kita PKD ini harus melihat ke rumah-rumah pulangkah, sekampungan misalnya, melihat bertempelkah sudah stiker atau bagaimana nih Pak? Silakan Pak. Iya. Jadi karena kondisi yang seperti itu, kebetulan juga kita di kemarin ada juga edaran dari KPU bahwa kita tidak boleh, KPU tidak boleh memberikan AKWK karena basis datanya sebenarnya di AKWK kan, data pemilih di sana ada lengkap, ada NIK dan lain sebagainya, tapi kita tidak diberikan kewenangan untuk menerima data itu. Dan untuk itu disesuaikan. Jadi untuk data itu hanya sampel yang dilakukan pengawasan secara melekat. Untuk data, namun kalau untuk ada tambahan data bisa meminta ke PPS karena nanti PPDP pasti melaporkan hasilnya ke PPS. Jadi kami harapkan kepada PKD ataupun PPS bisa berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan data tersebut. Dan kalaupun misalnya ada PPDP atau PPS yang tidak mau memberikan data, tetap dilaporkan di POM A. Jadi ada laporan yang harus diselesaikan oleh PKD setiap kali melakukan pengawasan, harus dilaporkan bahwa memang tidak diberikan oleh PPS atau PPDP data tersebut sehingga tidak bisa mengisi alat kerja. Oke. Di tengah-tengah pandemi ini kan Pak, terkadang juga petugas ini harus menjaga jarak dengan pemilih ini yang akan didata. Misalnya Pak, ini kan PPDP-nya misalnya memang kan harus mendatangi dari rumah ke rumah nih. Misalnya ini sudah, aku menempel aja sudah data sudah ada gitu. Itu tuh termasuk pelanggaran tidak Pak kalau yang seperti itu Pak di Bawaslu sendiri Pak? Iya, silakan Pak Padil. Baik, minta amantit semua. Oke. Ini diserahkan Pak Ketua ke saya nih. Karena bagian Pelanggaran atau tidak gitu Iya, kan. pelanggaran atau Atau tidak, memang seperti itu. divisi kan. Iya. Baik, jadi terkait coklit ini memang Bawaslu memastikan. Iya. Artinya kan jajaran PPDP ini apakah menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada, sesuai PKPU yang sudah diatur dan undang-undang. Nah, di sisi lain di sini Bawaslu memastikan. Nah, salah satunya apa yang disampaikan Bang Amut tadi. Iya. Nah, terkait datanya sudah ada kan, jadi tinggal menempel stiker. Sebenarnya secara prosedur tidak seperti itu. Oke. Nah, jadi harus tetap memang dipastikan ada kartu keluarganya, kemudian KTP-nya, NKK dan NIK-nya itu harus dipastikan sama gitu kan. Karena apabila ada kekeliruan dari data itu harus diperbaiki. Nah, sedangkan kalau petugas hanya menempelkan stiker karena itu dianggap sudah lengkap itu secara prosedur berarti tidak menjalankan sesuai prosedur yang Itu ada. pelanggaran berarti Pak ya? Iya. Cuma kan terkait pelanggaran ini ya kita berikan saran dulu lah. Karena kalau bahasanya rekomendasi itu sudah masuk ke penanganan pelanggaran. Nah, jadi sebelum itu kita komunikasikan dulu lah. Artinya kan yang betul seperti ini dan sebagainya. Kemudian mereka petugas ini sudah melaksanakan prosedur dengan benar sesuai apa yang kita sampaikan. Itu tidak sampai ke
penanganan pelanggaran lah. Oh iya. Paling tidak teguran dulu. Teguran, ya, teguran secara lisan lah. Karena kan memang mungkin ada yang ingin saya juga jaga-jaga, jangan-jangan nanti saya menjaga diri supaya tidak tertular COVID nih. Sudah datanya kayaknya sama aja ini orangnya, kita tempel stiker aja misalnya gitu lah. Iya betul. Oke. Pak, ini tadi kan sedikit dijelaskan mengenai pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti apa sih Pak yang dimaksud atau disebut sebagai pelanggaran dalam proses pemilu itu yang diawasi oleh Bawaslu itu Pak? Oke, baik. Terkait jenis-jenis pelanggaran itu memang ada beberapa pelanggaran yang langsung ditangani oleh Bawaslu, dan ada beberapa juga yang pelanggaran itu ditangani oleh Bawaslu kemudian kita sampaikan ke instansi terkait. Pelanggaran administratif. Nah, pelanggaran administratif ini lebih kepada pelanggaran-pelanggaran di tingkatan penyelenggara, misalnya terkait administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita lakukan penanganan pelanggaran sesuai prosedur yang ada, kemudian hasilnya kita berikan surat rekomendasi kepada KPU misalnya dan lain sebagainya, instansi yang terkait. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah jenis pelanggaran pidana pemilu. Nah, pidana pemilu ini tentunya ya kita ada yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, di sana di samping ada jajaran Bawaslu, di sana juga ada jajaran kepolisian dan kejaksaan. Nah, sehingga apabila terkait pelanggaran terkait pidana pemilu, ini pembahasannya adalah pembahasan di Sentra Gakumdu. Artinya di sana tidak hanya Bawaslu, tetapi melainkan ada gabungan dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pelanggaran lainnya. Nah, ini pelanggaran lainnya ini yang nantinya itu akan kita teruskan kepada instansi yang berwenang. Misal, di sini ada pelanggaran netralitas ASN misalnya. Nah, ini kan kadang kerap terjadi dalam pelaksanaan pilkada, pemilihan gubernur, ataupun pemilu serentak yang sudah kita lewati bersama tadi. Kadang keterlibatan pegawai negeri sipil. Nah, dalam hal ini, maka kita akan teruskan pelanggaran itu, hasil kajian itu kita teruskan ke Komisi ASN di Jakarta. Nah, keterlibatannya Pak, mohon maaf, dipotong. Keterlibatannya dalam bentuk apa? Misalnya keterlibatannya menghadiri pada saat kampanye kah? Atau jadi juru kampanye itu yang termasuk pelanggaran atau seperti apa gitu Pak? Jadi jenis pelanggaran ini sebenarnya kalau terkait kampanye, ada ASN yang berhadir di sana tidak menjadi masalah. Kan berhadir hanya untuk mendengarkan, kemudian mau mengetahui visi misi calon dan sebagainya dalam kampanye itu tidak masalah. Asal tidak pakai baju seragam, Pak. Iya, jelas itu. Pakai atribut, baju seragam itu tidak boleh. Cuma kebanyakan netralitas ASN ini sering kena ya. Ini karena memang berpartisipasi aktif. Misalnya kan berpartisipasi walaupun tidak sebagai tim sukses yang tercatat, tapi gerak-geriknya ini adalah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dan lain sebagainya. Itu masuk pelanggaran. Nah, itu masuk. Itu masuk pelanggaran. Nah, kemudian juga selain netralitas ASN ini adalah juga TNI Polri. Nah, TNI Polri ini kan mereka tidak mencoblos dan sebagainya gitu kan. Nah, keberpihakan ini juga penting. Jadi di samping aparatur sipil negara, TNI Polri ini juga menjadi pengawasan kita. Tapi kalau ASN tadi masih mencoblos Pak ya? Masih mau mencoblos. Kalau ASN masih mencoblos. Kalau TNI Polri tidak mencoblos. Bolehkah misalnya dari PPDP sendiri yang ya kita kayak buah kolarongka misalnya. Kebandiran secara jangan sampai ketahuan orang. Iya, silakan Pak. Secara kekeluargaan gitu ya. Terkait data ya. Nah, memang ini sebenarnya Bawaslu itu kalau memiliki itu lebih mudah dalam melaksanakan tugas karena kan sistem coklit ini, pencocokan dan penelitian ini kita harus ada data pembanding. Tapi di sisi lain memang ada surat ya, edaran dari KPU RI terkait tidak boleh menyerahkan data AKWK ya. Sebenarnya yang tidak boleh diserahkan itu adalah data AKWK. Cuma kadang pemahaman di jajaran bawah, baik itu PPK ataupun jajaran kita PKD misalnya ya, mocoknya PPS dan lain sebagainya, kadang memahaminya itu semuanya tidak boleh diberikan gitu kan. Tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Jadi yang tidak boleh itu adalah AKWK itu memang tidak boleh kita dan kita mengikuti itu karena sudah ada edaran dari KPU RI itu tidak boleh, udah kita tidak mesti harus memiliki itu. Tetapi terkait data memang dilematis terkait ini karena di satu sisi kan kita
selaku pengawas ini juga harus memastikan data itu betul atau tidak. Di sisi lain juga harus ini. Tetapi intinya kuncinya dari semua ini adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara jajaran PKD dengan PPS. Kemudian PPS otomatis kan berkomunikasi dengan jajaran PPDP tadi. Nah, jadi masalah data ini ya saling memberikan informasi itu wajar lah. Karena di satu sisi Bawaslu di samping memastikan terkait tahapan itu berjalan sesuai dengan aturan, di sisi lain kita juga sudah PPDP melaksanakan sesuai prosedur yang ada, dibuktikan dengan data yang sudah ada di tempat kita ini sama dengan apa yang ada di PPS ataupun PPDP. Data pembanding tadi. Data pembanding tadi. Tapi kita memang tidak usah memiliki AKWK untuk jajaran Bawaslu. Bisa saja gitu kan dengan cara-cara lain, tidak ada data pembanding, kita bisa cukup memastikan bahwasanya PPDP udah menjalankan prosedur dengan benar. Nah, caranya kayak tadi bawa ke warung, dudukkan minuman. Artinya itu tidak menyalahi aturan, Pak, ya. Tidak menyalahi aturan. Karena kan kita komunikasi. Komunikasi betul itu. Kalau komunikasinya terjalin dengan baik insyaallah semuanya mudah. Insyaallah semuanya mudah. Dari masyarakat, kemudian aparat desa atau siapapun lah yang dalam menghadapi pilkada ini, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, Pak. Tidak boleh dilakukan masyarakat, tidak boleh dilakukan oleh aparat desa, yang itu termasuk sebuah pelanggaran nantinya kalau dilakukan. Misalnya apa, Pak? Jadi sebenarnya banyak hal yang merupakan kategori pelanggaran. Misalnya contoh menerima politik uang, menerima sogok untuk memilih salah satu pasangan calon misalnya. Nah, itu salah satu pelanggaran. Bahkan itu pelanggaran pidana. Kalau misal Pak, misalnya gini Pak, ada pasangan calon misalnya datang, tapi dia tidak menyebutkan, ini aku beri duit pilih aku, tapi kan, gasan ongkos bensin kemana gitu, tapi tidak menyebutkan bahwa pilih saya gitu Pak. Itu ada pelanggaran. Sembahyang hajat kah, Len? Iya, silakan. Iya, silakan. Iya, silakan Pak Dia. Memang banyak cara yang dilakukan oleh pasangan calon biasanya apabila sudah masuk tahapan kampanye ya, atau tahapan sosialisasi, itu pun kadang udah mulai. Udah mulai ada yang curi start dan lain sebagainya. Dan itulah keadaan perpolitikan kita di Kalimantan Selatan. Cuma di sisi lain kita selaku masyarakat ini harus bijak lah menyikapi hal itu kan. Di sisi lain baik dari segi aturan kepemiluan, di sisi lain juga secara aturan agama bagaimana terkait hal ini ya. Memang banyak kedok-kedoknya kadang sholat hajat gitu, kemudian ini untuk uang bensin. Tetapi kan kembali ke kita lah kan terkait ini. Ada apa maksud dibalik semua ini? Tumben datang. Nah gitu itu. Ya. Kemarin tidak ada angin, tidak ada hujan, timbul sholat hajat gitu. Kalau memang sholat hajatnya memang itu sudah menjadi rutinitas yang tidak pernah terputus, tidak masalah. Cuma kadang memang kedok di balik itu adalah politik. Nah, akhirnya semuanya itu masuklah ke kategori money politik yang dikemas dengan berbagai macam cara. Polemik-polemik yang ada ini banyak kan. Apalagi kawan-kawan yang melaksanakan pilkada pilwali ya. HSS tidak, kita hanya melaksanakan pilgub. Ada masa-masa Covid ini kan bansos dan lain sebagainya. Akhirnya banyak bermunculan permasalahan itu. Karena ketika dikaitkan dengan aturan kepemiluan, kadang ada tersentil terkait politik yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah di Hulu Sungai Selatan, money politik ini kan bisa kita lawan sama-sama supaya tidak terjadi dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini Pak, sebelum Pak Ketua, ini kan walaupun tadi kan misalnya ini saat pencoklitan ini kan masih lama, tanggal 15 atau 13 Agustus nanti. Berarti kan terakhir nanti kan pleno itu ada. Mereka PPDP dan PPS serta PPK kan ada pleno. Kemungkinan pihak PKD atau Panwascam kan akan diberikan surat salinan dan segala macam yang lainnya ini Pak ya. Nah, apakah hal ini mungkin dalam hal ini kita sambil mencatat dalam artian aku jar kada kawan ini sementara aku itu seadanya aku catat dulu jar misalnya di laporan itu. Nah kemudian karena saat pleno kan sudah kelihatan semuanya lengkap, kan bisa diperbaiki. Hal ini seperti itu bagaimana nih Pak? Terkait teknis sebenarnya memang terkait data terkait ini juga erat hubungannya dengan pengawasan kan terkait coklat ini.
waktunya yang agak panjang sebenarnya, walaupun nanti juga diakhiri dengan pleno. Iya, iya. Nah, di sisi lain kita juga memastikan semua orang tercoklit itu kan banyak cara sebenarnya. Betul, iya. Tinggal inovasi-inovasi Panwascam, kemudian PKD untuk melakukan ini. Iya. Nah, untuk data itu nanti mungkin bisa saja kita dalam artian kita untuk memastikan data yang sudah itu kan pasti dapat salinan nanti. Betul. Nah, kalau sudah di pleno, nah itu tidak masalah lagi nanti terkait by name by address itu. Iya. Nah, tetap akan kita dapatkan itu kan. Iya. Sesuai dengan ketentuan tadi. Betul. Oke. Nah, sesuai ketentuan yang ada. Iya. Kalau ada masyarakat yang menemukan bahwa dirinya belum terdata di coklit ini, bisa melaporkan ke pos pengaduan di kantor Bawaslu Kabupaten Lusungai Selatan atau di kantor di sekretariat Panwas Kecamatan setempat atau pada pengawas kelurahan desa di rumah mereka masing-masing, bisa melaporkan kepada mereka. Jadi misalnya ada masyarakat yang sebenarnya sudah masuk umur, nah dia pada Desember nanti sudah masuk umur ketika pemilihan, tetapi dia sampai akan berakhirnya masa coklit tanggal 13 Agustus nanti belum didata oleh petugas PPDP. Dia bisa datang ke sekretariat Panwascam atau mendatangi atau menghubungi pengawas kelurahan desa setempat untuk direkomendasikan atau dilakukan pencoklitan oleh PPDP. Nanti petugas kami yang akan menginformasikan kepada PPDP bahwa yang bersangkutan belum didata. Nah, itu fungsinya sebenarnya pengawasan kami. Pengawasan kami ini ingin memastikan bahwa masyarakat itu tidak ada yang tidak tercoklit. Sehingga sangat memerlukan data yang diberikan oleh PPDP ataupun PPS, sehingga kalau namanya juga manusia mungkin ada yang terlewat dari data-data itu, atau ada ketika didatangi ke rumah yang bersangkutan tidak ada, mungkin PPDP yang tahu bahwa di sana jam ini ada orangnya, jadi bisa menginformasikan, saling bekerja sama. Jajaran Bawaslu, mulai Bawaslu RI sampai ke jajaran PKD dan nanti pengawas TPS pasti akan menyesuaikan. Dan baru-baru saja tadi kita sudah melakukan rapid test bagi 181 pengawas kelurahan desa dan Panwascam se-Kabupaten Lusungai Selatan, dan kita juga sudah membagikan APD berupa face shield, masker, hand sanitizer, dan sarung tangan plastik itu. Dan kita juga sudah menginstruksikan kepada jajaran kita di bawah kalau memang terjun ke lapangan, karena kita yang memastikan pengawas atau memastikan penyelenggara lainnya untuk melaksanakan protokol kesehatan, kita juga harus memastikan diri kita, pengawas kelurahan desa atau Panwascam harus menggunakan APD yang lengkap, supaya jangan ada nanti ini bisa mengawasi saja ternyata dia tidak bisa melakukannya. Penerapannya tidak dilaksanakan. Iya. Gitu nanti. Ya, oke. Baik. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ada pesan kepada masyarakat mungkin? Iya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk melakukan protokol kesehatan, terutama dalam hal pemilihan ini, juga ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh penyelenggara kita, baik di jajaran tingkat TPS, desa, ataupun tingkat kabupaten. Jadi dalam pemilihan ini partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan. Misalnya masyarakat harus berani menolak yang namanya politik uang dan tidak menyampaikan, tidak turut serta menyebarkan isu-isu yang hoax, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan-aturan pemilihan. Nah, jadi sekali lagi kami harapkan
partisipasi masyarakat, dan kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan kejadian pelanggaran, misalnya bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Nusa Tenggara Selatan atau ke Panwascam, atau website di www.bawaslu.go.id, atau melalui via telepon di 0517 20 23 988. Oke. Nah, jadi seperti itu. Iya. Baik, Pak Dilatur Rahman, mungkin ada yang ingin sampaikan, Pak? Baik, terima kasih Om Ucok dan Om Amot. Dalam hal ini yang jelas kita kerjasama itu sangat penting. Di samping antar penyelenggara, di sisi lain juga partisipasi masyarakat ini sangat penting. Nah, partisipasi masyarakat Hulu Sungai Selatan ini sangat penting untuk membantu kinerja kami di jajaran Bawaslu. Ketika menemukan pelanggaran dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi petugas kami yang ada di lapangan, baik itu kawan-kawan pengawas TPS nantinya, kawan-kawan pengawas kelurahan dan desa, dan kawan-kawan Panwascam.